Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, in this video I would like to present about my consecutive interpreting. So this video again to fulfill my assignment, my last assignment about consecutive interpreting. Hope you will enjoy this video and Good afternoon, everybody. I am April. 8 years ago, I got the biggest and best present ever of my life. After reading me books every night since I was about 2, my mom opened a children's bookstore. I still remember the day I stepped into the warm, lovely place. Sunshine glowed on the bookshelves, and I smelled the scent of books. And I still remember the happy moment my mom held me in her arms and read me a book. In an old house in Paris that was covered with vines lived 12 little girls in 2 straight lines. Selamat siang semuanya, saya April. 8 tahun yang lalu, saya mendapatkan hadiah terbesar dan terbaik dalam hidup saya. Setelah membaca buku setiap malam, sejak saya berusia 2 tahun. Ibu saya membuka toko buku anak-anak. Saya masih ingat hari di mana saya melangkah ke tempat yang indah dan hangat. Sinar matahari menyinari rak buku. Saya mencium aroma buku. Dan saya masih ingat saat-saat bahagia yang ibu saya katakan dalam pelukan dan membacakan saya sebuah buku. Di sebuah rumah tua di Paris yang ditutupi tanaman merambat, hidup 12 gadis kecil dalam 2 barisan lurus. And I grew from a little kid who was often mistaken for a boy to a big girl standing in front of you on this stage. However, the love of reading has been kept unchanged, except that I don't suck my fingers anymore while I'm reading. Having the freedom to read and the freedom to choose is one of the best gifts my mom ever gave me. Dan saya tumbuh dari seorang anak kecil yang dikira adalah seorang anak laki-laki. Ternyata seorang gadis besar yang berdiri di depan Anda pada hari ini. Namun, kegemaran membaca tetap tidak berubah. Kecuali bahwa saya tidak lagi menghisap jari lagi ketika saya membaca. Memiliki kebebasan untuk membaca dan kebebasan untuk memilih adalah salah satu hadiah terbaik yang pernah diberikan oleh ibu saya kepada saya. Although running a bookstore is not always a good choice for making money, Mom never regret quitting her high salary job and devoting herself to the small bookstore. She is very proud of her work that brings a passion for reading to me and other children. Surrounded by books, I am enthusiastic about reading. I bring a book with me wherever I go. I read in restaurants while I'm waiting for a meal. I read in the metro on my way to school. I read every night before I go to sleep. Ada toko buku yang tidak selalu merupakan pilihan yang baik untuk menghasilkan uang. Ibu saya tidak pernah menyesal berhenti dari pekerjaannya yang memiliki gaji tinggi dan lebih memilih toko buku kecil miliknya. Saya sangat bangga dengan pekerjaannya yang membawa hasrat untuk gemar membaca kepada saya dan anak-anak lain. Dikelilingi oleh buku, saya sangat antusias membaca. Saya membawa buku kemanapun saya pergi. Saya membaca di sebuah restoran, sementara saya menunggu makanan saya siap. Saya membaca di metro dalam perjalanan ke sekolah. Saya membaca setiap malam sebelum tidur. To read is to voyage through time, to visit places you will never otherwise know, to experience a world of imagination, adventure, and discovery. Take Alice in Wonderland as an example.
When I read that book, I fell with Alice into a wonderland. It's so weird, so visual. There, rabbits can talk, playing cards can walk, and cats can vanish at will. After I read that book, my mind kept wanting to return to Wonderland and experience all those nonsense again. So I drew this picture. I drew the Cheshire Cat, the caterpillar on the giant mushroom, and the girl. I don't know if the girl's Alice or myself. I was too young when I drew that picture. But I really wish that I could have lived inside that book. Membaca adalah memakai waktu untuk mengunjungi tempat-tempat yang Anda tidak akan pernah tahu. Dunia imajinasi dengan rasa penasaran, petualangan, dan penemuan. Negeri ajaib contohnya. Ketika saya membaca buku, saya seperti ada dalam dongeng ke negeri ajaib. Itu sangat aneh, sangat nyata. Di sana, kelinci bisa bicara, tanaman bisa berjalan, dan kucing bisa mengabulkan permintaan. Ketika saya membaca buku itu, pikiran saya tertarik untuk kembali ke negeri ajaib dan merasakan pengalamannya lagi. Jadi, saya menggambar gambar ini. Saya menggambar kucing, ulat di jamur raksasa, dan gadis itu. Saya tidak tahu, gadis di dalam dongeng itu adalah diri saya sendiri. Saya masih terlalu kecil ketika saya menggambar itu. Tapi saya benar-benar berharap bisa hidup dalam buku tersebut. So you can see, in the book, bored Alice followed a rabbit and tumbled down into Wonderland. Whereas in the real world, a book can always lead you to escape the boredom of everyday life and enter a magic world. For example, we can take the magic school bus to explore the human body, or we can escape into nature by reading Faber's Book of Insects. We can even travel back to ancient Greece or Rome in the series of horrible history. With a book, we can go anywhere and be anything. Jadi, Anda bisa melihat di buku Alice yang mengikuti kelinci dan jatuh ke negeri ajaib. Dalam dunia nyata, buku selalu menuntun Anda untuk melarikan diri dari kebosanan kehidupan sehari-hari dan memasuki dunia sihir. Misalnya, kita dapat menaiki bus sekolah sihir untuk menjelajahi tubuh manusia, atau melarikan diri ke alam dengan menaiki serangga. Kita dapat melakukan perjalanan kembali ke Yunani kuno atau ke Roma dalam rangkaian sejarah yang mengerikan. Dengan buku, kita bisa pergi kemana saja dan menjadi apa saja. Reading is also a good way for us to connect with others. It's amazing how when you're reading a book on a train, a stranger next to you says, "Hey, I love that book too." This is a true story between me and Yo-Yo. We then immediately start a discussion about characters in that book. Membaca juga merupakan cara yang baik untuk kita terhubung dengan orang lain. Sungguh menakjubkan bagaimana ketika Anda membaca buku dan orang di sebelah Anda bilang, "Hey, saya juga suka buku itu." Ini merupakan kisah nyata saya dengan Yuyu. Lalu kami mulai berdiskusi mengenai karakter dalam buku tersebut. Yo-Yo's mom and my mom also found that they had a lot in common. Last year, our families took a trip to Singapore together. This was our first day in Singapore. We went to a big bookstore and spent half a day there. This is not the only story. When I share fun Did You Know book facts with my friends, or help other readers my age find a book that's just right for them, we build up relationships and get to know each other better. Also, I believe that when parents read to their children, it brings back good memories from their own childhood. This is a strong relationship
that can get rid of gaps in between generations. Ibunya Yoyo dan ibu saya juga menjadi sering bertemu di berbagai kesempatan. Tahun lalu, keluarga kami memutuskan pergi ke Singapura. Ini adalah hari pertama kami di Singapura. Kami pergi ke toko buku yang besar dan menghabiskan waktu di sana. Ini adalah satu-satunya cerita di mana Sheriff tahu dengan cepat di mana saya dan teman saya, atau bagaimana pembaca dapat menemukan buku di tempat itu untuk mereka sendiri, menjadi lebih dekat satu sama lain. Saya juga percaya orang tua saya membawa banyak kenangan mereka semasa kecil. Ini adalah hubungan yang kuat antar generasi. Another amazing thing about reading is, when you are reading, in a way, you're engaging in a conversation with the author. One of the authors I admire very much is Bill Bryson, who is humorous and witty. When reading his great book, A Short Story of Nearly Everything, I feel like I'm accompanying the author as he travels through space and time, from the Big Bang to the rise of civilization. His deep curiosity of the world we live in and encyclopedic knowledge of his topics impressed and touched me. Hal luar biasa lainnya tentang membaca adalah Anda juga akan bisa memiliki komunikasi yang baik dengan penulisnya. Penulis yang sangat saya kagumi adalah Bill Bryson. Dia seorang yang humoris. Saat ingin membaca buku yang bagus, cerita pendek juga menjadi permulaan yang tepat. Perjalanan melalui ruang dan waktu, dari ledakan besar ke kebangkitan peradaban dunia yang kita tinggali. Dan buku adalah pengetahuan komputer tentang berbagai topik yang berkesan dan membuat air mata. Well, hello people. Why I chose the video? Because since I was in the second or third semester, I usually watch that video because I like reading. I like reading book, and then April motivated me to read a lot, read more book, and yeah, from reading we can get many beneficial things. So yeah, I just want you to keep reading also, and yeah, keep reading and keep healthy everyone. Thank you for watching my video.